Apakah sudah sangat dekat? Sudah. Ya. Sudah sangat dekat. Di saat mata uang tunai sudah tidak akan diberlakukan lagi. Maka kita akan menuju mata uang digital. Bahkan teknologi ini pada akhirnya tidak akan terkontrol. Mana Sorgawi? Kekayaan, kehormatan, ketenaran. Itulah yang dicari oleh orang-orang di muka bumi ini. Mereka melupakan hari yang akan datang. Masa sedang tergenapi. Saatnya aku, Elohim, membawa umatku kembali. Sedangkan mereka mencari-cari harta dan kejayaan di muka bumi ini tertinggal. Oleh karena mereka melupakan aku, Elohim yang memberikanmu masa depan yang sesungguhnya, yaitu masa depan yang penuh sukacita dan damai sejahtera dalam sorga yang mulia. Kesakitan yang engkau alami di saat melupakan aku Tuhanmu. Kesakitan yang akan engkau alami di saat melupakan aku Tuhanmu. Menderita di dalam api yang membara yang tidak akan berkesudahan. Jadi banyak manusia yang hanya mencari kejayaan, kehormatan, ketenaran. Nah, ini nanti yang membuat saudara terkecoh, ya, sehingga saudara pun menerima tanda bilangan itu, ya. Apakah sudah sangat dekat? Sudah, ya, sudah sangat dekat. Di saat mata uang tunai sudah tidak akan diberlakukan lagi. Maka kita akan menuju mata uang digital. Nah, apakah mata uang digital itu hanya sekedar kemajuan teknologi? Ya, memang itu kemajuan teknologi. Tetapi melalui teknologi inilah manusia akan diarahkan menuju tanda bilangan dan penyatuan mata uang. Ya, bahkan teknologi ini pada akhirnya tidak akan terkontrol. Ya. Jadi walaupun dikatakan kemajuan teknologi, di sana kita harus berpengertian, ya. Jangan mencari kekayaan, kehormatan, ketenaran, ya. Sekali lagi bahkan saya akan himbau saudara, sudah, engkau yang masih ada di perkotaan, beralih pulang kampung. Tetap saya akan katakan demikian. Berdosa saya kalau saya tidak ada arahkan. Karena Elohim sendiri perintahkan saya untuk setiap waktu menyampaikan itu kepada saudara. Karena di saat saudara bertahan di sana, jikalau itu berlaku nanti, kita tidak tahu kapan, tetapi ini kan sudah pendataan loh. Benar nggak yang saya katakan? Sudah pendataan tidak? Sudah, ya. Karena 2023 udah disahkan. Mau berapa tahun lagi baru diterapkan? Nggak mungkin sampai 10 tahun, nggak mungkin sampai 2033. Ya. Nah, dari beberapa informasi yang sudah kami terima, ini akan diberlakukan tahun depan. Bagaimana? Tahun depan, ini bulan berapa ini sudah? Sudah bulan 5. Berarti tinggal 7 bulan lagi tahun ini. Apa cukup 7 bulan untuk mempersiapkan ladang? Sebenarnya tidak. Tapi saya tetap katakan, tetap persiapkan. Kita tidak tahu 2025 itu bagaimana, ya. Nah, kalaupun itu ke 2026 atau 2027, ya, tapi tetap saya katakan tidak cukup. Nah, makanya dari sekarang, kalau kamu punya aset,
jangan sayangkan. Karena masanya itu tidak bisa akan kamu miliki tanpa kamu menyepakati persetujuan dengan mereka. Karena uang kita akan diatur di dalam sistem digital. Ya. Aset kita pun di dalamnya, sistem digital semuanya. Jadi kalau tidak ada persiapanmu gimana? Sementara kalau kamu terikat di dalamnya sudah selesai. Kamu termasuk bagian daripada siapa? Yang menerima tanda bilangan itu ada ampun? Tidak. Ya. Udah dari 2021 saya sampaikan kepada saudara. Tetapi saudara masih tetap berpangku tangan. Apa tidak bodoh itu namanya? Ya. Tuhan kasih hikmat. Saya tidak larang saudara bekerja di kota sekarang. Silahkan. Tapi persiapkan. Ya. Persiapkan segala sesuatu. Sembari saudara kerja, beli lahan di mana-mana. Ya. Dah kamu kerja, bayar upah anggotamu untuk mengerjakan, mengolah, menanam, bangun pondokmu di sana. Ya, sudah. Kalau masa itu tiba, tinggal berangkat. Sudah lengkap tanam pisang, singkong, ubi segala macam. Nah, seperti itu, ya. Nah, tapi kembali ke awal. Apakah cukup dengan itu saja persiapan kita? Tidak. Kita harus mempersiapkan diri secara rohani sebagai para mempelai Hamasiah. Karena banyak orang yang saya tahu seperti ini, mereka sudah sepakat keluar dari perkotaannya. Apalagi kalau di kalangan Advent banyak ini ya. Saya bukan orang Advent secara organisasi ya, jangan salah paham dengan saya. Karena banyak yang bertanya, ibu ini Advent ya? Bukan ya. Jadi apa? Karismatik bukan, Protestan bukan. Jadi apa dong bu? Ya gerejanya Tuhan ya, apa yang tertulis di dalam kitab suci ya itu yang saya kerjakan kan gitu ya. Nah, jadi banyak yang saya tahu seperti ini. Tetapi yang saya lihat mereka dari segi pemikiran, karakter sangat benar-benar terongrong. Sampai saya pernah katakan, untuk apa kalian keluar seperti ini? Melelahkan badan, toh berdosa kok. Saya bilang, ya, jangan kalian menyusahkan hidup sampai 3 kali. Saya bilang, ya, 3 kalinya di mana? Ya, susah di sini, ya, susah nanti kalau mau mati, susah juga setelah mati. Kenapa? Masuk neraka ya tuh kan? Nah. Jadi kalau toh nggak bisa sangkal diri pikul salib, sudahlah di luar saja, nikmati aja dulu hidup. Jadi susahnya sekali, hanya di saat mati masuk neraka, selesai. Daripada ini kalian sudah susah keluar dari kota, tidak makan pizza, tidak makan mie ayam, bakso, tidak makan daging seenaknya, ya kan nyusahin badan toh. Padahal toh juga tidak bisa pembentukan karakter, ya percuma. Ya bagus, nikmati aja hidup di luar sana. Ya. Terima saja tanda bilangan itu. Karena kalau menerima tanda bilangan itu saudara tidak akan dikejar-kejar. Saudara tidak akan diburu. Saudara bisa membeli dan menjual, iya kan? Jadi persiapan secara jasmani penting, terlebih secara rohani. Nah ini yang paling utama. Masuk ke gunung kudusnya Tuhan. Di samping kita mempersiapkan bahtera secara jasmani, kita juga mempersiapkan bahtera Nuh secara rohani, yaitu kekudusan. Ya, untuk apa keluar dari kota dengan pola hidup sederhana di desa seperti ini? Ya, tapi cara bicara pun tidak bisa dijaga. Masih bisa asal bicara keluar dari mulutnya. Untuk apa? Ya, pernah ada seorang bapak-bapak ya. Ini dia keluar dari Amerika ini. Jadi kalau istilah di Advent namanya country living. Nah, saya melihat dia bicaranya tidak sopan banget gitu ya. Dia orang kaya.
Terus saya pernah bilang, Pak, serius nggak ini Bapak ini mau keluar dari kota dan hidup seperti ini? Dia, iya katanya. Walau tempat mereka sangat mewah sebenarnya. Tapi saya bilang, apa sebenarnya tujuan kalian itu keluar dari kota itu apa sih? Ya mau fokus. Nah, ya supaya bisa hidup sederhana. Nah, terus ya supaya bisa masuk surga lah nanti. Saya bilang, apa seperti ini bisa masuk surga Pak? Seperti apa? Cara bicara Bapak saya seperti itu. Saya bilang, masih bisa mengucapkan kata-kata kotor dari mulutnya. Saya bilang, ya. Tapi dia bilang, ya nanti kan bisa belajar kok itu. Oh enggak ada. Istilah di dalam Tuhan kalau sudah tahu cakap kotor itu tidak benar, ngapain dikatakan lagi? Ya, itu namanya pemberontakan di hadapan Tuhan. Ingat, pemberontakan di hadapan Tuhan itu. Ya. Nah, dan banyak saya kenal mereka-mereka ini. Yang dimana keegoisan, ketegartengkukan, aduh susah. Ya. Makanya saya bilang, oh Tuhan, ternyata bukan hal yang gampang, ya. Bukan hal yang gampang. Jadi fokus. Dan ini juga saatnya saudara-saudara harus mempersiapkan hidup untuk martir. Anak-anak di sini kami sudah didik, kami sudah latih. Supaya mereka itu siap mempertahankan iman, siap martir. Ya, kami sudah latih mereka. Ya, jadi bagaimana dengan saudara? Jangan kalah, ya. Noel, sebentar dulu ya. Sudah 6:30. Lupa ada ibadah di tim. Ternyata udah 6:30. Kita tetap lanjut, biar Noel yang ke sana. Oke. Kita lanjut ya. Jadi anak-anak juga kita telah mempersiapkan untuk martir. Kenapa? Kita tidak tahu. Kalau nanti yang duluan dijemput itu kita, orang tua. Nah, kita juga tidak mau anak-anak ini gagal mempertahankan imannya, ya. Nah, di saat nanti satu contoh saya nih mati duluan, satu contoh, atau papanya mati duluan atau mamanya mati duluan. Sisa anak-anak. Nah, ini kita berbicara yang mati dulu ya, jangan pengangkatan dulu ya. Nah, kalau sekiranya orang-orang tuanya dibawa terlebih dahulu, anak-anaknya yang tinggal, ya mereka harus berjuang bertahan. Ya, berjuang bertahan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, karena komunis akan menguasai nantinya ini dunia ini, ya. Jadi di saat komunis menguasai, ya kita harus kuat. Oke? Oke, kita akan lanjut ke topik saja. Sampai 1 jam ini nggak masuk ke topik. Itulah kalau Roh Kudus yang ambil alih, ya. Sorry kalau masih pilek-pilek, batuk-batuk, mohon maklum ya. Ini kekuatan yang sudah Tuhan kasih ekstra ini. Kita buka dari Kolose. Kolose pasal yang ke-3, ayat yang ke-5 sampai ke-10. Kolose pasal yang ke-3 Ini sebenarnya perikopnya manusia baru. Tapi judulnya saya buat tadi apa ya? Lupa saya. Kemarahan sama dengan penyembahan berhala. Ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan,
kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Elohim atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia Aduh. Haleluya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ya, saya baca sekali dari atas ya. Saya minum dulu. Ini saya keringetan ini sebenarnya, tapi keringat dingin. Oke, sebelum ke topik, saya mau cerita sedikit tentang agenda mereka ya, jadi supaya hati-hati ya. Ini kan pandemi treaty akan dimulai, kan dikerjakan toh. Buka ya videonya Pak Dharma ya. Dan rencana mereka kan bulan Mei toh. Ini saudara sadar nggak? Sakit penyakit itu sudah mulai disemprotkan lagi. Nah, saya kasih tahu. Ini awal kita kena, itu kita kedatangan tamu, ya, dari Semarang. Nah, segitu kita kedatangan tamu, besok tamunya sakit. Nah, tamunya sakit, saya sakit, ya. Makanya saya nggak enak banget sebenarnya. Aduh Tuhan, luar biasa Tuhan mengutus hambamu ke sini, ya. Dan mereka adalah tamu yang luar biasa di hadapan Tuhan ya, luar biasa. Kami juga bersyukur dan itu jawaban doa saya dengan kedatangan mereka ya. Terima kasih buat Bapak dan Ibu. Mohon maaf saya harus menutup identitas mereka ya. Nah, setelah itu ini semua tim hampir kena semuanya. Wow, ini kok bisa kena gitu ya. Nah, satu persatu kena. Nah, ternyata saya telepon keluar, oh udah banyak yang kena ya. Dari segi ciri-ciri ini sudah seperti COVID ya. Nah, cuman yang lebih itu saya, karena memang karena ada sakit-sakit yang sebelumnya ya. Kalau yang lain cuman demam sudah. Ada yang batuk, ada yang muntah. Saya lengkap ya. Demam, batuk, muntah, sesak semua ya. Tapi puji Tuhan ini sudah sembuh ya. Nah, jadi ini kan akan dimulai ya. Makanya banyak minum. Kalau orang Jawa bilang empon-empon ya. Apa itu yang jamu, wedang jahe ya, itu aja. Nggak usah khawatir. Itu kuncinya. Kemarin orang COVID banyak mati karena apa? Ditakut-takutin, ditekan ya. Namanya orang sakit, ditakut-takutin, ya pasti ngedrop toh. Ya. Nah, saya enggak khawatir hanya karena memang imun tubuh saya enggak bisa saya lawan. Ya. Nah, cuman saya berpikir dalam hati, oh ini sudah mereka mulai ini ya. Karena sesungguhnya dari zaman dunia ini diciptakan,
Setelah manusia ada, demam itu ada sebenarnya di saat apa? Keadaan tertentu, bukannya sesuatu yang jadi menular. Demam itu ada di dalam tubuh manusia di saat ada sesuatu jaringan, ya, yang seperti terinfeksi atau apapun, ya. Nah, jadi bukan penyakit menular sebenarnya. Nah, kenapa ini bisa kena sekali semuanya? Berarti virus. Nah, virus itu dari mana? Senjata biologis. Itu udara. Dari situ penyebarannya, ya. Bukan dari nafas seperti gitu, bukan. Udah ditaburkan itu dari udara. Di tempat kami tengah-tengah hutan kayak gini, setiap hari tuh chemtrail wajib lewat. Ada apa ini, saya bilang, tiap hari loh. Ya. Makanya setiap si chemtrail lewat, saya selalu bilang minum air jahe. Minum air jahe, ya. Tapi puji Tuhan mereka hanya demam, sudah turun sembuh. Saya nih sampai 1 mingguan. Tapi puji Tuhan sudah sembuh, ya. Jadi nanti kalau itu terjadi di kotamu, jangan mau menerima apapun. Obati. Kita punya imun tubuh yang kuat dari Elohim, ya. Jadi minum air jahe, kasih jeruk lemon, ya, itu saja minum terus, ya. Kalau memang ada mual, lemonnya jangan dikasih. Nah, tapi apa? Air jahenya, karena anti mual itu, ya. Nah, air jahe campur madu, itu minum, ya, kalau ada mual. Nah, karena beberapa waktu lalu kan sudah dibukakan, ya, ciri-ciri dan apa namanya sekarang, COVID apa dibilang namanya, ya. Masa sebelum ada penyakitnya sudah dikasih tahu namanya, ya, makanya saya bilang tadi ini dunia sudah dirancangkan, ya. Jadi kalau dikatakan ada planet UFO apa segala macam, tidak usah percaya, itu buatan mereka semua untuk memanipulasi manusia. Mereka jahat, ya, mereka jahat, ya. Belum lagi saya dikirimin video, ya, dari luar. Kalau negara apa yang bambu-bambu ini, mereka menciptakan satu penyakit yang lebih parah dari virus Ebola, dan itu merusak seluruh organ tubuh. Coba, jahat banget, ya. Tetapi mereka pura-pura mengatakan kalau itu hanya untuk penelitian saja, hanya untuk binatang. Binatang pun ngapain dirusak organ tubuhnya, ya. Tetapi saya tahu kalau itu adalah rancangan mereka untuk depopulasi, ya. Jahat. Makanya saya selalu menangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, alangkah jahatnya mereka ini, ya. Itu. Oke, kita lanjut. Jadi ini semua akan terjadi, ya. Capek saudara menengking-nengking. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang menyuruh, ayo mari kita tengking segala macam, apa yang mau ditengking, penggenapan harus terjadi. Ini bukan kesurupan. Kesurupan bisa saudara tengking, ya. Tetapi ini adalah agenda yang telah dirancangkan. Namun melalui ini juga penggenapan daripada kitab Wahyu digenapi. Jadi mau saudara tengking juga tidak akan tertengking-tengking, ya. Jadi jangan sok hebat gitu, ya. Buktinya di zaman COVID, saya ingat itu, ya. Nggak usah saya sebut nama, tetapi ini salah satu yang saudara andalkan juga, saudara anggap hebat, ya. Manusia yang saudara anggap hebat. Kami sudah menengking Indonesia tidak akan terkena COVID. Nah, hanya 0,0 sekian persen Indonesia kena, katanya. Itu saya ingat. Ibu itu membukakan itu bulan berapa itu, ya? Bulan Januari apa Februari 2020. Di saat yang bersamaan Tuhan bilang ke saya, anakku, ini akan besar di negerimu, ya. Sampai saya gini, Tuhan, ini bingung sebenarnya nanti orang, ya. Karena dia sudah dikenal di Indonesia. Ini situ orang kenal hanya di satu pedusunan saja, saya bilang, ya. Tetapi sebenarnya yang seperti inilah Tuhan yang menyesatkan, ya.
Nah, karena kepadaku Tuhan berfirman, anakku, ini akan besar di negerimu. Sementara mereka katakan, kami telah menengking dan ini tidak akan sampai di Indonesia katanya. Alhasil apa yang terjadi? Besar di negeri kita. Jadi siapa yang berfirman kepadanya? Siapa yang berfirman kepada saya? Ya, yang berfirman kepadanya adalah rekaan hatinya. Saya tidak katakan iblis. Tidak. Suara iblis gampang dikenal, tapi suara hati sulit untuk dikenal. Ya. Jadi saya katakan hati-hati untuk menyampaikan suara Tuhan, ya. Suara Tuhan itu pasti. Ya. Nah, dan suara Tuhan itu tidak membingungkan. Dan ternyata benar, di Indonesia besar ya. Terus yang menyampaikan seperti itu gimana? Tapi orang masih tetap percaya toh. Ya. Sudah banyak kepalsuan, kebohongan. Ya. Habis gimana? Sudah merasa percaya diri terus dengan diri sendiri. Jadi terjadilah percampuran. Nah, percampuran ini banyak terjadi, ya. Dan ingat, kemarin saya jelaskan, ya. Saya sharing sama Noel. Ya, saya sharing juga sama teman. Kalian tahu kunci untuk mendengarkan suara Tuhan. Saya bilang, jangan ada kemarahan dalam dirimu. Selagi kemarahan ada dalam diri seseorang dan dia mengatakan dia mendengar suara Tuhan, itu tidak akan murni. Pasti ada percampuran. Kalau dia masih ada karakter pemarah. Ya. Jadi itu kunci ya. Kenapa saya bisa menyampaikan itu? Karena Tuhan ajarkan saya. Ya. Kalau Ibu Sheni sendiri sebenarnya nggak pemarah ya. Jujur saya akui kepada saudara, bukan saya menyombongkan diri. Tapi ada kalanya, ya, saya harus membukakan segala sesuatu kepada saudara untuk sebagai teladan. Ya, saya memang bukan pemarah. Enggak. Saya lebih memilih banyak menangis daripada mau saya dimarahin orang, dimaki-maki orang, saya diam itu. Tapi saya tegas. Itu aja. Jadi kadang orang salah arti. Ketegasan saya dianggap sebagai kemarahan. Karena di dalam ketegasan saya hanya menjelaskan. Namun kata-kata yang keluar dari mulut saya tidak pernah itu mencerminkan kemarahan. Tidak pernah. Ya. Jadi beda. Ya. Dan itulah alasan kenapa Tuhan masih berfirman sampai detik ini, dan saya mau dan saya akan tetap menjaga api ini sampai kedatangannya, bahkan sampai saya game over pun suara Tuhan itu akan tetap murni. Ya. Karena bukan hal gampang bagiku untuk marah. Ya. Ya kalau hanya menegur anak-anak, kalian ambil itu segala macam, kerjakan itu bukan marah. Ya. Karena kemarahan itu kadang kekesalan dalam hati, ya. Kekesalan dalam hati. Oke, kita lanjut saja ke sini. Kekesalan dalam hati itu bagian daripada apa, ya? Jadi orang yang mau mendengar suara Tuhan secara murni atau mau dari mulutnya Tuhan itu berkata-kata secara murni, ya. Karena setiap orang yang datang kepada saya, kalau mereka mendengar suara Tuhan atau mulutnya Tuhan pakai bernubuat, saya selalu uji itu. Saya selalu dengar. Di saat dia bernubuat saya bilang sama Tuhan, Tuhan tadi katanya yang ini tidak darimu kan Tuhan? Tidak. Ini tadi perkataan yang ini itu suara hatinya Tuhan. Iya. Ya, jadi saya tahu, ya. Walau saya diam, saya tahu. Di saat seseorang itu berkata-kata dari mulutnya, sekalipun itu seolah-olah Tuhan yang berkata-kata, saya tahu itu dari Tuhan atau tidak. Ya. Jadi orang yang mau mendengar suara Tuhan secara real, murni, ya, tanpa percampuran, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah itu. Jadi kalau masih ada kebenciannya kepada orang lain, ya,
atau masih ada kekesalannya kepada orang lain, atau masih ada permusuhan dari dirinya kepada orang lain, ya, saya jamin suara Tuhan itu tidak murni. Kecuali kalau orang yang memusuhinya itu urusan orang lain, ya. Tapi kalau dia sendiri memusuhi orang lain, ya, hanya karena kekesalan, kemarahan atau pertengkaran, dan dia memusuhi orang tersebut, ya, maka suara Tuhan tidak akan real, tidak akan murni dalam dirinya. Makanya sampaikan kepada saudara-saudaramu yang mendengarkan suara Tuhan, suruh dia cek apakah ada kebencian dari hatinya kepada saudaranya, kepada orang lain. Kalau masih ada dan dia mengatakan anakku begini-begini, ya, dia bernubuat, katakan, hati-hati. Jangan sampai yang keluar dari mulutmu adalah rekaan hatinya saja. Sampaikan kepadanya, ya. Saya banyak tahu orang seperti ini di sosial media. Sangat banyak tahu, ya. Yang dia emosinya tinggi, yang dia temperamennya masih tinggi, tetapi menyatakan, ya, Tuhan berfirman kepadaku, Tuhan berfirman kepadaku. Banyak yang sungguh Tuhan tidak berfirman kepada mereka. Banyak yang sungguh semua itu hanyalah ramalan dan rekaan hati mereka saja yang keluar dari mulut mereka, ya. Jadi ingat, orang yang kepadanya Tuhan berfirman, lihat dari buahnya. Dia tidak akan punya musuh kecuali orang yang memusuhinya, ya. Dia tidak akan ada kebencian kepada siapapun kecuali orang yang membencinya. Artinya, walaupun orang membencinya, dia tidak akan membenci, ya, seperti itu. Dan dia adalah orang yang rela berkorban. Itu pengorbanan akan ada dalam diri seorang yang mendengar suara Tuhan, yang tidak akan pernah mengambil kepentingan sendiri, ya, yang tidak akan pernah mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan daripada orang lain. Bahkan dia akan rela berkorban, ya, mengesampingkan kepentingannya demi kepentingan orang lain. Itu tanda orang yang mendengar suara Tuhan, ya. Jadi kalau kamu mau mendengar suara Tuhan, ya udah, ini tadi, matikan. Jadi bisa nggak kita mendengarmu? Bisa. Saya rindu saudara pun bisa mendengarkan, ya. Karena ini saatnya Tuhan Elohim itu sendiri berfirman kepada semua anak-anaknya. Ini zamannya itu. Dia mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Jadi terima, bukan hanya kepada Ibu Heni Situmorang saja, ya. Jadi kalau saya tidak jawab SMS saudara segala macam, sudah saatnya saudara harus kepada Tuhan. Heni Situmorang juga manusia. Jangan kalian pikir dia itu seorang putrinya Tuhan yang benar-benar istimewa. Wah, no. Kita semua istimewa di hadapan Tuhan. Saudara istimewa, saya pun istimewa. Jadi kita semua sama di hadapan Tuhan. Jadi kalau saya bisa mendengar suara Tuhan, saudara pun bisa. Kuncinya di mana tadi? Ya ini. Kalau saudara masih gampang kesal, ya. Kesal itu bagian daripada apa? Hawa nafsu. Ya, di saat dia dipancing untuk kesal, dia kesal, ya. Beberapa waktu lalu, ya, ini ada anak didik juga ini, ya. Ya mungkin dia tidak tahu kalau kesal itu bagian daripada dosa yang menjerat, ya. Sampai dia memelihara kekesalan itu, ya. Nah, saya tahunya dari mana? Saat saya chattingan, tiba-tiba ada sosok besar di samping saya. Saya perangi, ini keras banget ini. Roh dari mana ini? Kok tiba-tiba memunculkan diri, ada pada diri siapa ini? Ya,
Saya bilang sama Noel, ini kok ada sosok besar ini yang saya perangi ini. Sampai saya keras merangi sampai tangan saya sakit ya. Roh apa itu kak? Katanya ini roh kesal ini. Saya bilang, kakak chattingan sama siapa? Katanya, ya pasti pada orang itu. Oh saya chattingan sama si ini. Saya bilang gitu. Akhirnya saya tanya, ternyata benar. Tapi itulah luar biasanya Tuhan ya. Di saat kita chattingan dengan dia, Tuhan menolong dia ya. Akhirnya cerita ya, cerita. Jadi ingat, kesal itu juga membawa kepada maut. Tersinggung itu juga membawa kepada maut. Maut itu berbicara apa? Kebinasaan. Sebab upah dosa adalah maut. Kesal, tersinggung, marah adalah dosa. Dan upah dosa adalah maut ya. Makanya jangan izinkan hatimu kesal. Ya, jangan. Amsal pasal 11. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas di junggur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang
Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Amsal pasal 12. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang yang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Amsal pasal 13. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam.
Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Mana Sorgawi.